Jadi begini Mas Juma yang sampai hari ini sesat berpikir. Yang kau permasalahkan kata kurios atau kata Tuhan? Kalau keadaan yang sebenarnya. Sebentar. Kalau kau mempermasalahkan kata Tuhan, ya kita harus pergi ke etimologi kata Tuhan. Penggunaan kata Tuhan ini kepada siapa awalnya? Jadi supaya kita bisa jelas apa yang kita permasalahkan. Jadi saya harus bacakan dulu penggunaan kata Tuhan yang pertama kali digunakan dalam kaidah bahasa Alkitab itu hanya merujuk kepada Yesus. Ya, Tuhan itu adalah karya buatan orang Kristen. Ya, namun berkembangnya zaman kosakata Tuhan itu dibakukan dalam bahasa Indonesia oleh seorang Katolik. Namun nanti pada abad 17 orang Islam menggunakan kata Tuhan itu untuk menerjemahkan kata ilahun dan rabun. Namun sebelumnya terjemahan Al-Quran tertua, ya, terjemahan Al-Quran tertua tidak menggunakan kata Tuhan, melainkan menggunakan kata Dewata Mulia Raya. Ya, menggunakan kata Dewata Mulia Raya. Kita bisa lihat di dalam Prasasti Trengganu. Dalam Prasasti Trengganu itu tidak ada kata Tuhan di situ. Menggunakan kata ya. Itu Dewata Mulia Raya. Ya. Sebentar. Ya, sebentar. Ehonya dikurangi. Oh, itu. Ya. Tinggi ya? Agak sedikit apa ya? Oke, ya. Jadi yang saya jelaskan di situ, penggunaan kata Tuhan itu hanya merujuk kepada Yesus sendiri. Ya, jadi kalau kau mengatakan kapan Yesus dikatakan Tuhan, ya memang gelar itu ditujukan kepada Yesus. Tetapi kalau kau mengatakan kapan Yesus dikatakan kurios, kita bisa lihat di dalam kitab kami, ya, baik di dalam kitab Matius. Bukan Paulus yang mengatakan itu, bro. Ya, begitu saya rasa. Jadi jangan salah menggunakan arti kurios dengan kata Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Indonesia yang dulunya digunakan oleh orang Kristen. Itu karya orang Kristen. Dulunya dari kata Tuhan ditambahkan H di tengah untuk menyematkan kepada Yesus yang bersifat ilahi. Kata Tuhan awalnya kepenguasaan yang bersifat insani, yang terbatas. Namun ditambahkan H yang bersifat ilahi, itu merujuk kepada Yesus. Begitu, bro, ya. Jadi kata Tuhan itu merujuk komal ternak, komal anak TK. Silakan. Enggak, jangan jualan rendahan kayak gitu. Loh, yang dibahas di sini sabar dulu. Saya terjemahan Al-Quran menggunakan kata gantian. Di sini kita tidak membahas tentang gramatikal, kita nggak sedang membahas tentang kata, kita sedang membahas tentang cakupan dari entitas hakikat sesungguhnya Yesus. Apa pula ya turis itu pelajaran anak TK. Bahkan pelajaran anak yang belum masuk sekolah itu. Gak ada kayak gitu di sini dibahas. Kata Tuhan, tadinya Tuhan ditambah. Gak ada. Itu pembahasan kucing. Gak ada dibahas di sini. Ini kita berbicara tentang kejahilan orang Kristen yang melantik manusia menjadi ilah, menjadi sembahan. Di mana sembahan itu cuma satu, yaitu Eloah atau Elohim atau Allah dalam pandangan Islam. Tiba-tiba di antara orang Yahudi dan orang Islam muncul Tuhan yang keluar dari kubur. Itu Tuhan itu jangan lagi, itu kan enggak ada yang bisa kau tipu di sini. Kristen mendewakan Yesus, mendudukkan Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu yang perlu kau paham. Sejak kapan Yesus itu sehakikat dengan Tuhan, dengan pencipta langit dan bumi? Sejak Kristen laknatullah hadir di atas muka bumi. Paham kau? Jangan sok cantik, jangan sok paten mau membodohi orang di sini. Jadi Yesus itu, ini saya jelaskan semamu. Yesus itu yang kau sembah adalah iblis yang keluar dari tanah melalui tubuh Yudas. Lalu kemudian menggunakan nama anak Maria supaya banyak orang Roma Yunani percaya kepada dia, si iblis ini, agar dituhankan, diibadahi, disetarakan dengan Tuhannya Yahudi. Paham kau situ, Dek? Jadi jangan kau rendah kali ilmumu.
Yang kita bahas di sini itu tentang keilahian, hakikat Yesusnya. Jadi sejak kapan Yesus itu menjadi ilahi? Sejak kapan Yesus itu menjadi sembahan, menjadi pencipta langit dan bumi? Sejak manusia-manusia longor pemakan babi itu muncul setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Nah tuh, bantai tuh. Jangan Tuhan menjadi Tuhan. Enggak, bukan itu yang kita sedang bahas, bukan. Makhluk yang keluar yang merangkak dari tanah hari Minggu itu sejak kapan jadi Tuhan? Kalau Yesus ending pengajarannya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan segala ucapan firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Yahudi, tidak ada ucapan pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu enggak ada. Akulah Alfa dan Omega. Itu juga tak ada. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Itu juga tak ada. Itu Yesus tidak pernah ucapkan. Titik. Itu ucapan makhluk kuburan yang ingin kemudian mengkudeta pencipta langit dan bumi menggunakan nama Yesus. Yesus sudah katakan sebelum itu. Apa kata Yesus kepada muridnya orang Yahudi? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di sini jangan merasa Kristen. Penyesatnya itu justru Kristen. Ini orang Yahudi yang dinasihati Yesus. Waspadalah agar kamu orang Yahudi jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang Kristen memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Orang-orang Kristen ini akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Mending aku buka-bukaan. Nah itu kau bantah. Jadi yang dinubuatkan Yesus itu adalah karisten. Kau paham karisten? Karisten itu akar katanya Kristus. Siapa yang menggunakan kemudian pendekatan ini kepada Kristus? Ya karisten. Jadi banyak orang yang menggunakan nama Yesus itu ya karisten. Karisten itu Kristus. Pengikut Kristus. Berarti orang banyak yang menyesatkan banyak orang dengan menggunakan gelar Kristus. Iya siapa lagi kalau bukan Kristen? Cak kongkong. Karena itulah yang kau bantah. Jangan kau jualan obat. Paham ya? Bahwa sejak kapan anak Maria, anak manusia ini menjadi Tuhan? Sejak lahirnya agama Kristen diprakarsai oleh iblis dan juga nabinya yaitu Paulus. Pedis. Ya memang kayak gitulah faktanya. Silakan. Oke, jadi pernyataanmu ini kemana-mana kayak anak TK aja kau, ya. Kau berdebat sudah lama, tapi pernyataanmu kau katakan tadi sejak kapan Yesus disebut Tuhan? Tuhan itu bahasa Indonesia. Kalau kau permasalahkan sejak kapan Yesus disebut Kyrios, oke kita bahas. Kau katakan tadi, diam dulu, ini giliran saya. Nah makanya kita berbicara, kita berangkat tentang etimologi kata Tuhan. Kata Tuhan, sebentar. Kata Tuhan tak akan saya biarkan kau bicara. Saya tidak akan biarkan kau bicara kalau kamu tidak masuk kepada inti pembahasan. Nah, sebentar, kalau kau yang menuju kepada keilahiannya, oke kita bahas sekarang. Nah, ya? Iya memang itu Tuyul. Memang itu. Kau pikir gereja ini. Kau mengatakan tadi itu karya Paulus, ya? Karena kau mengatakan, saya bantah. Lanjut. Nah, Yohanes berkata apa? Di dalam 1 Yohanes ayat 1 dikatakan apa sampai 3? Pada mulanya adalah firman, ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus datang dari kekekalan, datang dari surga, bukan dari manusia diangkat jadi Tuhan. Yesus berkata, "Aku dari surga, kamu dari bumi." Itu pernyataan yang absolut bahwa dia makhluk surga. Dia berasal dari surga. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan karena dia bukan manusia biasa. Dia punya sifat keilahian. Maka kami membantah omongan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan oleh Paulus. Sekarang pertanyaan saya kepada kau, tunjukkan bahwa di ayat berapa Paulus mengangkat Yesus jadi Tuhan. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya jawab itu, dengarkan saya. Yesus tadi kan narasi saya di awal. Yesus kau jangan kemana-mana, buktikan Yesus manusia. Dengar dulu. Sabar kau, sabar. Oke, tenangkan iblismu. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Apa intinya? Aku rasul bagi muridku. Titik. Yang kau bawa Yohanes 1 nomor 1. Ini kan kita berbicara mengenai Yesus, bukan mengenai pengarang Bible. Lagi-lagi kalau kau membawa Yohanes 1 nomor 1,
segala firman, Bapa adalah firman. Yesus itu bukan hakikat firman. Yesus itu, mau bukti? Nih, tak kasih dalil. Kau catat kalau Yesus itu bukan firman. Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi daging, menjadi manusia, bukan karena atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan sang firman, karena bukan dia sang maha berkehendak. Tuyul. Catat itu ya. Sekarang kau minta, mana dalilnya? Paulus mengatakan Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Pret. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Theos, dewa Theos, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia. Setelah menjadi manusia dia taat, bahkan taat sampai mati. Pret. Bertanya pula mana Yesus ilahi itu? Mengangkat itu dalilnya. Tuyul. Botol. Mana? Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nanti kau layani itu. Aku angkat kau Yesus. Diam dulu. Hei, suruh dulu tunjukkan saya yang bernama Kristus itu. Kristusmu yang adalah iblis itu suruh adem dulu. Guru lagi menerangkan. Kulempar kau penghapus nanti ya. Hei, kulempar penghapus nanti lama-lama kau ya. Guru lagi menerangkan kok, cerewet kali kau. Itu kan dalilnya, bro. Roma 14 nomor 9. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Catat itu. Ini anak kecil ini. Dilantik. Filipi 2 nomor 6, nomor 7. Itu Paulus sedang melantik. Tuyul. Aku lantik kau Yesus. Paulus. Lantik kau Yesus jadi Tuhan. Saya kutuk kau jadi batu tawas. Kau mau? Banyak. Diam dulu, gantian kita. Nanti kau bicara setelah saya sampai robek mulutmu. Habis ini. 1 menit lagi paling lama. Silakan. Adamkan setan yang ada dalam tubuh. Nah gitu dong. Aja iblismu dulu ngopi. Diam dulu. Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8 itu Paulus berpesan kepada orang-orang Kristen bahwa pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya lalu turun menjadi Yesus. Kocok. Aku minta bukti bahwa Paulus sedang melantiknya. Yesus jadi Tuhan. Kocluk. Dalilnya mana dia melantik? Siapakah engkau Tuhan? Botol kali kau. Tunggu dulu, tenangkan dulu dirimu dulu. Sabar dulu, please. Semakin lama. Semakin lama. Nggak habis waktuku nanti. Semakin lama. Nanti sampai 2 tahun saya ngomong sini kok nggak dapat catat, tolol. Jadi Roma 14 nomor 9. Paham kau di situ? Untuk itulah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan itu mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kau, tolol. Jadi kata Paulus, manusia yang dikutuk oleh Tuhan itu mati di atas salib agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi pemakan babi. Nah, enak kan dikituin? Lalu Paulus pendiri agama Kristen juga berkata di Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu dipercaya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Di mana Yesus Paulus lagi melantiknya? Galatia 1. Kau diam dulu. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus pendiri agama Kristen? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, kalau Yesus ini bukan manusia, Paulus ingin melantik Yesus sebagai iblis atau sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi? Dia mengatakan Yesus bukan manusia. Oke, kalau bukan manusia hanya ada 2 kandidat. Kutanya semamu, kau jujur. Ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus, Yesus yang dimaksud di sini setan atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Kau jangan kejang-kejang, santai. Kau berhadapan dengan Maha Guru ini. Oke, santai. ya.
Jadi begini Juma, kau tadi membawa Filipi 2, di situ kau katakan bahwa Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Perhatikan, melantik itu berarti ada si pelantik, ada yang Pertanyaan dilantik. saya yang terakhir itu terangkum di situ, Tuyul. Kau diskusi memang gak ada saya ilmu tahu ini kau ilmu ini. Islam, bro. Kau dengarkan saya. Rangkuman penjelasan saya itu di akhir kalimat. Sebentar. Ketika Paulus mengatakan, Kamu maha aku guru menerima atau Injil maha tolol? bukan Kalau kau maha guru, diam. aku menerima Injil bukan dari manusia. Ilmu Islam, bro. Jadi gak usah Kami lagi tadi kok. sudah bicara, tinggal saya bicara. Filipi dan juga kitab Roma Cuma kau itu tolol kali. itu hanya kisi-kisi referensi. Paham kau kisi-kisi? Endingnya itu di kalimat terakhir. Paulus dengarkan saya mengatakan sekarang. aku menerima. Dengar, iya saya tahu, tapi saya luruskan. Namanya guru, namanya guru mendidik. Namanya guru mendidik anak murid Biar begitu. saya dong bicara. Ingat kalimat, kalimat terakhirnya gurumu dengarkan. Kalimat terakhirnya gurumu dengarkan. Kulempar kau penghapus lama-lama ya. Gurumu mengatakan, dengar, gurumu mengatakan, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Kandidat tinggal 2 nih. Kalau bukan manusia, Yesus itu menurut Paulus, dia setan atau dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Tinggal itu kau bahas. Yang Filipi, Roma, nanti ke situ lagi. Itu hanya kisi-kisi seorang guru ketika menjelaskan punya kerangka kemudian supaya muridnya itu bisa paham. Ngerti kau? Jadi yang kau jelaskan sekarang ini adalah kalimat terakhir Sang Maha Guru. Apakah Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia? Berarti dia menerimanya dari setan atau dia menerimanya dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Kalimat terakhir dong. Lanjut. Dari dulu kau jadi murid tuh nggak cerdas-cerdas kau ini. Begini Juma, kau tuh kerjamu menyesatkan umat Islam. Nah, dengan kau kira dengan caramu berbicara, dengan kelancaranmu Aduh, coba lihat dong. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Kamu kira orang di bawah itu paham apa yang kau omongkan? Kau katakan kau aja yang tidak paham. Kau katakan tadi Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Kata melantik itu dalam kaidah bahasa Indonesia ada si pelantik, ada yang dilantik. Mana bisa melantik orangnya tidak ada. Jadi kau katakan, pertanyaan saya, Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Jadi menurut Paulus, Yesus itu kalau bukan manusia lalu apa? Diam dulu kau. Ini gila. Kalau Yesus bukan manusia lalu Yesus itu apa? Beginilah silakan. Ketua api. Umatnya tersesat. Nangis dia. Saya menjelaskan komentar. Saya sudah ada di endingnya. Kalau Yesus diakui bukan manusia, lalu dia apa? Paulus mengatakan Yesus itu bukan manusia. Lalu kalau Yesus itu bukan manusia, Paulus ingin menyampaikan Yesus itu apa? Iblis kah atau pencipta langit dan bumi, Tuhan? Jelaskan dulu dalam Filipi. Kau membawa kitab Filipi ya. Bang Juma, kamu kan nanya. Iya, gimana saudara? Iya, kamu nanya. Kamu sekelas guru. Tapi nggak menjawab. Kamu sekelas. Di situ siapa? Yesus mengosongkan diri menjadi Yesus. Saya membacakan dulu, bro. Kok gila kah? Saya membacakan dulu. Saya membacakan dulu. Kok Yesus mengosongkan diri nanti setelah kosong menjadi Yesus gitu? Sebentar. Mengosongkan artinya di sini mengosongkan keilahiannya. Dengar. Mengosongkan diri di situ siapa? Yang mengosongkan diri di situ siapa? Siapa yang mengosongkan diri? Mengosongkan keilahiannya. Dengarkan dulu. Kalau kau tidak tahu apa-apa, diam. Setelah dewa itu mengosongkan diri, dengar. Setelah dewa itu mengosongkan diri, baru jadi Yesus. Sebelum dia jadi Yesus, dia sebentar. Filipi 2 ini berbicara tentang siapa? Filipi 2 berbicara tentang siapa? Kok lagi? Kasihan Bella. Filipi 2 berbicara tentang siapa? Siapa yang mengosongkan diri? Oke, saya baca. Siapa yang mengosongkan diri di situ? Saya baca siapa? dulu, saya baca. Ya. Di dalam ayat 10. Makanya kalau murid jangan sombong. Dengarkan ya. Nomor 6 dulu menjadi sama dengan manusia. Perlu berguru sama kamu. Nomor 6. Saya bacakan dulu, bro. Nomor 6. Oke, saya bacakan dulu ya. Oke, saya bacakan. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah di situ siapa? Allah di situ siapa?
Allah di situ Yesus siapa? gambaran Allah, karena yang dikosongkan di sini simbol ilahiannya. Kamu kok Masalah tertawa-tertawa? generasi. Itu bukan Yesus. Oke, diam. Hei, Tuyul, Kamu diam itu dulu. bukan Yesus. Ini ayatnya nanti kalian lihat di ayat 10. Ini berbicara tentang Yesus yang taat sampai mati. Nah, kita lihat ini. Ayat 9. Ayat 9. Theos di situ siapa? Ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah Langsung merendahkan loncat, dirinya kan? dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa? Longor, bodok. Siapa? Longor. Yang mati Bodok. di Siapa kayu salib itu dewa yang Gigimu, telah makanya mengosongkan kau tolong dirinya. begitu kau menjadi ketua api, bodok, goblok. Makanya Lah, yang mati di situ siapa? kapan seperti ini Pak? Yang disalib, Ya, ungkap. yang disalib di situ siapa? Saya katakan kau goblok. Yang Ini berbicara tentang yang disalib di situ siapa? Yesus yang disalib. Yang disalib. Nah, sebelum dia menjadi Yesus, dia siapa? Ayo. Dia firman Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Maka dikatakan Mana dia adalah ada gambaran firman? Allah itu. Ketika Mana dia ada firman? berinkarnasi jadi manusia, dia mengosongkan keilahiannya menjadi payah. sama seperti manusia, menjadi sama seperti hamba. Tuyul. Makanya dia taat sampai mati. Tuyul. Di Iya, situ. itu ayat itu berbicara di situ tentang bukan Yesus yang firman jadi disalibkan. daging. Di situ bukan firman Makanya jadi daging. jangan Di asal situ dewa ngomong Theos kau. yang Nggak ada jadi ilmumu, manusia. saya bilang ilmumu cetek. Makanya kau baca dalil. Ketua api sekelas kau, Makanya kau cetek baca kau. dalil. Ya, bodohnya tidak pertolongan. Makanya kau baca dalil. Ya, bodoh. Baca dalil. Nah sekarang saya Baca dalil. bertanya sama kamu. Saya Baca dalil. bertanya Pertanyaan sama saya mana jawabannya? Wah, Filipi 2 Pertanyaan hangus. saya mana? Filipi 2 hangus. Pertanyaan saya jawabannya Kau mana? tadi mengatakan di awal, prolog mengatakan Paulus, Yesus dilantik jadi Paulus Tuhan. mengatakan, Kata melantik ada si pelantik, ada yang dilantik, ada sumpah. Tunjukkan saya itu, nggak ada. Itu hangus. Sekarang Orang Kristen kalau ditanya yang digantung di pohon itu di rumahmu yang tanda silang itu siapa? Apa bilangmu? Tuhan. Ya kan? Di gerejamu meneranya itu tanda salib itu tanda apa? Tanda apa? Tempat digantungnya Tuhan. Ya Tuhan, kau sendiri sudah melantiknya. Aneh kau ini jadi orang. Pertanyaan saya sederhana lu. Apakah Paulus ingin melantik Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya iya. Faktanya dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Oke. Tapi dari mana bos? Dari Yesus Kristus. Nah, berarti kandidat manusia udah gugur. Tinggal satu kandidat nih. Tinggal dua. Kalau dia bukan iblis, berarti dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah ayo, Paulus menerima firman dari mana? Tinggal dua kandidat, manusia bukan, berarti bukan anak Maria. Tinggal dua, pencipta langit dan bumi atau iblis. Bismillah 25. Nah, silakan. 28. Tinggal dua kandidat. Mana sih bang? Iya, pasrah silakan, pasrah. Bentar dulu Pak, lagi ada apa ini sebentar. Biar laju aja dulu Pak, cuma dulu sebentar aja saya. Ya, murid saya Rabi itu udah lama, dia memang nggak pernah mau tunduk pada akal. Dia selalu mau didoktrin aja hidupnya. Tadi di Filipi 2 itu Theos di situ. Jabatan tertinggi, hakikat tertinggi, esensi tertinggi. Oke? Itu duduk pada posisi Theos. Kalau kita berbicara mengenai Filipi 2 itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwa yang turun ke bumi di Filipi 2 ini itu adalah Theos. Di Filipi 2-nya, Theosnya itu yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Tapi apa kata si penyesat tadi, si murid durhaka ini? Dia mengatakan apa? Yang turun ke bumi itu bukan Theos, Bang. Lalu siapa? Yesus dalam wujud ilahi. Kan kampret. Penipu. Original teks kitabmu itu, kata Allah yang ada di sana yang disalah terjemahkan untuk menyesatkan manusia, itu adalah Theos. Siapa yang lebih tinggi dari Theos? Ada nggak kedudukan di atasnya Theos di dalam konsep Kristen? Nggak ada. Tapi kalau
kalau dalam status dogma doktrin gereja, yang lebih tinggi dari Theos itu adalah Paulus. Kenapa Paulus lebih tinggi daripada Theos? Karena Paulus mampu kemudian membatalkan firman-firman Theos. Atas perintah siapa? Ada lagi di belakangnya Paulus. Siapa? Itulah makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi Eloah atau Elohim yang berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, segala firmannya gugur seketika karena ada yang mengkudeta firman itu. Siapa? Paulus. Cek. Ternyata di belakang Paulus ada sosok makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita kaji. Siapa makhluk yang telah mengutus Paulus ini menjadi nabinya? Makhluk mana ini yang datang kepada Paulus mengutus nabinya? Kata Yesus Matius 24 nomor 23 24. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan juga nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak manusia, orang-orang pilihan juga. Jadi yang dimaksud di sana adalah ada Kristus palsu datang kepada manusia yang adalah nabinya, utusannya, untuk membatalkan segala perintah Tuhannya orang Yahudi, bahkan perintah Yesus asli pun itu dibatalin. Nah, ini Bang Juman. Halo? Ya, sedikit lagi Bang. Jadi saudara, Theos itu yang dikatakan Filipi 2 nomor 6 itu adalah hakikat paling tertinggi. Tidak ada lagi di atasnya Theos, nggak ada. Nah, hakikat tertinggi ini yang turun ke bumi menjadi Yesus. Itulah yang dilantik oleh Paulus. Begitu saudara. Ya lanjut. Sebentar Bang Pasrah, bentar. Agama apa Bang? Selamat subuh. Agam? Ya, Muslim. Walap Bunda. Walap. Waalaikumsalam ya, dibawa dulu ya Bang ya, izin ya, biar kita naikkan Kristen yang lain. Oke. Iya. Ya silakan pasrah aja. Kalau ini Bang pasrah aja nih Bang. Lanjut pasrah. Oke. Pasrah. Pasrah mau ganti Tuhan kemarin bilang. Mau ganti Tuhan ya? Halo. Ya, lanjut. Bang. Nah, begini Bang Juma, pertanyaan saya, nabi yang paling terakhir nabi apa? Kalau di Islam itu kawan, jelas khataman nabiin itu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau menurut Paulus di dalam 1 Korintus 12 nomor 28 masih banyak nabi-nabi di jemaat Kristen, kata Paulus. Ya mungkin saja Anda salah satunya nabi itu. Begini Pak, begini ya, saya dengar ya. Iya. Nah, jadi begini, sebelum Nabi Isa, habis Nabi Isa siapa nabi? Habis Nabi Isa, baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang penolong lain, sang penghibur. Nah, ini Pak, dia Bapak bilang tadi, Bang Juma bilang, Yesus berkata kalau ada nabi yang palsu nanti, yang terakhir. Yesus mengatakan itu, iya kan? Oke. Nah, berarti nabi yang terakhir itu berarti palsu. Oke, boleh saya bantah? Boleh. Oke. Jadi Yesus tidak mengatakan nabi terakhir, saudaraku. Yesusnya berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, bukan nabi terakhir. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Rasa kamu di situ gantian katanya. Katanya gantian. Ini kayak Paulus juga ini, suka mengkudeta ajaran orang. Kalau Bapak mau diskusi sopian, kita sopian. Kalau mau bantah-bantahan, saya jagonya. Saya ini orangnya sama seperti bom-bom. Mesin ketip peninggalan Belanda juga belum pernah ada orang bisa mengalahkan saya berdebat. Oke? Jadi tenang. Dengarkan Pak
penjelasan saya. Yesus tidak pernah berkata waspadalah kepada nabi terakhir. Yesus berkata waspadalah kepada nabi-nabi yang datang kepada kamu. Kamu di situ adalah muridnya yang sedang berbicara pada saat itu. Nabiku itu ada di abad ke-7. Bagaimana mungkin abad ke-7 hadir di abad pertama? Yang ada di situ yang datang kepada murid Yesus ya Nabi Paulus. Yang datang kepada murid Yesus itu Nabi Paulus. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus Nabi Paulus ini juga mengatakan bahwasanya di tengah-tengah jemaat ada nabi. Berarti di tengah-tengah Kristen pengikut Paulus itu ada nabi-nabi, termasuk Nabi Luga mungkin. Lalu kemudian nih tak ajarin Pak, paling lama 1 menit. Tahan, sabar. Ini ilmu. Kalau orang Muslim yang mendengarkan udah bosan, udah dengar. Tapi kalian yang Kristen ini yang kudu harus disuapin terus. Kata Yesus, tanda-tanda nabi palsu itu Pak, 1, memanggil Yesus Tuhan. 2, bermukjizat pakai nama Yesus. 3, bernubuat pakai nama Yesus. 4, bermukjizat pakai nama Yesus. 4 ciri-ciri dari pengikut nabi palsu ini tidak ada di pengikut Nabi Muhammad. 4 ciri-ciri ini semuanya ada di Kristen pengikut Paulus botak. Sampai sini paham Pak? Nah itu tanggapilah itu. Jadi yang dimaksud bukan nabi terakhir Pak. Yang dimaksud adalah nabi-nabi atau pengajar-pengajar atau rasul-rasul yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus. Begitu Pak. Cobalah Anda kan orang Indonesia, makan tahu tempe. Manfaatkan tahu tempe itu Pak. Tahu tempe itu membuat orang cerdas. Jangan manfaatkan babi membuat orang bodoh. Lanjut. Bang Juma. Ya. Nah, Nabi Isa ini menurut Sapian yakin dia seorang utusan Allah. Apa sih Pak? Jangan menyerang kalau Anda sendiri dalam keadaan telanjang. Anda mengatakan begini. Tapi semua, diam dulu. Anda mengatakan begini. Bang, diam dulu Bang. Diam dulu. Dalam dengar Bang. Dengar saya dulu, dengar. Anda menegur saya yang tidak pakai baju tapi saya pakai celana panjang utuh. Bang semua. Ya paman, kenapa kamu nggak pakai baju? Kau itu memalukan loh. Nah itu. Tapi pada saat Anda teriak seperti itu, Anda lagi telanjang bulat. Ini saya sedang menelanjangi Anda loh. Yesusnya mengatakan tanda-tanda daripada nabi palsu itu pengikutnya. Semuanya ada di Kristen. Kenapa lagi Bang Juma, Nabi Muhammad, kenapa begitu cara dialognya Pak? Anda manusia kan? Anda orang Indonesia kan makan tahu tempe? Cerdaslah sedikit. Jangan dominan babi yang menguasai diri Anda. Tahu tempe itu bikin orang Indonesia cerdas. Itu loh. Tanggapi dulu. Yang saya maksud tadi itu kita kerucutkan materi. Jangan kemana-mana perginya. Saudara, nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Dia yang berkata itu kan. Makanya jangan nabi yang nggak benar. Yesus ngomong bahwa Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya. Muridnya hidup tahun berapa Pak? Kutanya dulu. Murid yang berbicara dengan Yesus pada saat itu hidup tahun berapa? Saya nggak tahu masalah tahun-tahun. Saya nggak bahas masalah tahun-tahun itu. Oh, pantas aja. Ngomong ngawur kan Yesus berkata, dengar ya. Yesus berkata kepada siapa? Nah, ya kamu yang ngomong sekarang ini kan Yesus berkata kepada siapa? Oh gitu. Makanya jangan terlalu banyak kawinin babi. Jangan terlalu banyak kawinin babi abang ini. Kurangi kawinin babi Bapak. Yang sesat. Yesus berkata dengan siapa pada saat itu? Ya kamu ngomong tadi kan sama murid-muridnya. Saya bukan Yesus koplak.
Alah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, biar jelas. Nah, murid-muridnya itu hidup tahun berapa? Jangan ikut. Murid-muridnya itu yang mendapatkan nasihat itu hidup di abad keberapa? Saudara, Kamu itu ngomongnya. murid-murid Yesus yang menerima pesan langsung dari Yesus itu hidup di abad berapa? Kenapa jadi bodoh? Kenapa jadi bodoh? Enggak lah, aku enggak heran. Anda kan masih Kristen ya? Oh iya, Kristen kan identik dengan kebodohan dalam hal agama, karena kalian tidak menggunakan akal. Yesus pada saat itu berbicara dengan muridnya yang hidup di abad keberapa? Abad pertama. Nabi Muhammad yang kau tuduh sebagai nabi palsu yang dituduhkan di situ, itu hidup di tahun berapa? Abad ke-7. Nyambung nggak di situ koplak tuyul? Nyambung nggak? Hidup nggak murid Yesus yang mendengarkan nasihat Yesus itu pada abad ke-7? Kan tidak. Inilah kalau sudah jadi Kristen, terlanjur Kristen, terlanjur bodoh, bahlul, dongok, dakian, hidup lagi, banyak utang lagi. Diajarin kok malah bukannya pintar malah jadi bodoh. Yesus berbicara kepada muridnya yang hidup di abad pertama. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Berarti nabi palsunya ada di abad pertama. Siapa yang ada di abad pertama yang mengajarkan agama lain daripada agama Yesus? Ya Paulus. Itulah yang dimaksud nabi palsu. Mana pengikutnya? Ya Kristen. Kristen memenuhi ciri-ciri itu enggak? Iya. Yang pertama angkatan jahat. Raja. Yang benar aja kalau ngomong itu. Yang benar aja kalau ngomong macam paten aja otak kau itu otak kucing. Kalau memang benar-benar agamamu benar-benar baik. Kenapa jadi serang agama saya? Kamu yang membahas tentang nabi palsu, kenapa bahas agama saya? Yang bahas pertama tadi, dengar dulu ya. Dan membahas saya yang pertama tadi itu, saya ikuti tema Cak Kangkung. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kan itu sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Itu. Nah, sekarang kau bahas itu. Gitu. Dengar. Nah, aku tanya juga sama kamu, nabi apa yang pertama? Tuyul. Nah, kok nggak nyambung? Temanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan kok ke nabi? Udah dilayani tentang nabi pun larian tak kemana-mana. Kamu itu seperti orang yang telanjang bulat, biji sakarmu yang seperti kedondong itu, teriak ke anak-anak kecil, kamu kenapa nggak pakai baju nak? Itu nggak boleh, kau nggak pakai baju. Padahal anak itu pakai celana. Lah kau sendiri yang ngomong kayak gitu, lagi seronok nggak pakai apapun. Itu namanya kau gila itu. Kau membahas Nabi Muhammad, yang kita bahas ini Yesus. Sejak kapan jadi Tuhan? Lebih bagus ngomong orang TK aja daripada kamu itu. Ngawur kalau ngomong gambut. Bang curhat lah bang. Bang begitu kalau ngomong. Udah sebentar bang pasrah sabar. Saya sapa dulu Jeki, Evita. Ya sabarlah dulu bang Jeki, bang pasrah. Jeki, Evita. Ya halo. Ya agama apa bang? Selamat subuh. Agamaku Kristen. Kristen, oke. Evita, kakak, agama apa? Ya. Selamat malam. Kristen, ya. Bang pasrahkan aja ya. Tapi ya, kita gantian aja lah. Nyambung bang. Bang Jeki aja ya, naik. Sebentar kak, sebentar. Enggak, aku enggak seberapa paham aku tentang Bang Jeki di dulu lah. Anda pakai musik, ada musik itu. Ya, Kak Evita silakan Kak Evita. Saya mau menanggapi Zuma ini bilang Kristen banyak utang. Jangan suka menyamakan. Memang ada yang banyak utang, ada yang tidak. Tapi Indonesia sendiri berutang kepada... Siapa yang bilang ada banyak utang? Bang Zuma tadi bilang ngomong bang. Iya, candaan itu. Iya, perlu clearkan ya.
Kalau itu juga berhutangnya kepada negara non-muslim ya. Oh, bukan utang itu. Iya. Maksud saya, kalian itu berutang dosa kepada Kristus. Semua dosa-dosa kalian jaminkan ke Yesus. Itu maksudku. Wah, parah ini orang. Kalau mengenai hutang dosa itu, Yesus memang datang untuk menebus. Memang menurut kamu. Memang menurut kamu, karena kamu agama pagan. Coba kau tunjukkan di mana di agama Yahudi menebus dosa menggunakan darah manusia. Di mana dalilnya? Itu persembahan anak kambing dan dosa itu kan itu orang Yahudi. Orang Yahudi menggunakan binatang. Oke. Orang Kristen menggunakan manusia. Pertanyaan saya, orang Kristen menggunakan manusia sebagai tumbal penebus dosa-dosa laknat mereka, itu ilmu dari mana? Siapa yang memberikan legalitas melakukan kemudian penebus dosa dengan menggunakan darah manusia, itu ilmu dari mana? Setan. Aku udah tahu pertanyaan seperti itu. Sekarang begini, yang mempersembahkan kemudian Yesus untuk disalib, Tuhan atau setan? Yesus memang rencana. Yesus memang. Pertanyaan saya, yang membisikkan kepada Yudas, kepada imam kepala mahkamah agama agar membunuh Yesus itu Tuhan atau iblis? Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan yang menginginkan menebus dosa pakai darah manusia. Tapi kalau iblis, berarti iblis menginginkan orang-orang Kristen memahami bahwa dosa Kristen ditebus dengan darah manusia. Kau jawab, siapa yang membisikkan kemudian kejahatan kepada batin, kepada hati Yudas, imam kepala mahkamah agama, untuk supaya mereka membunuh Yesus? Yang membisikkan kejahatan itu siapa? Tuhan atau setan? Jawab. Kalau Yudas memang dipengaruhi oleh iblis, tapi kalau imam kepala itu atas kehendak sendiri, karena tidak ada ayatnya jadi dibisikkan oleh iblis. Di dalam dengar. Di dalam kaidah orang berilmu, segala sesuatu kejahatan itu berasal dari iblis. Imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat itu dari mana? Tuhan atau dari iblis? Tidak, segala bisikan itu bukan hanya dari iblis. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yudas kerasukan iblis. Imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Itu karena bisikan Tuhan atau bisikan setan? Jawab. Tadi kan saya sudah mengatakan samamu, Yudas itu bisikan setan. Nah sekarang imam kepala dan mahkamah agama menyerahkan kemudian Yesus dengan kebencian, membuat kesaksian palsu, dan juga melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat, kedengkian dan kesaksian palsu itu bisikan Tuhan atau bisikan iblis? Coba jujur deh. Kalau Yudas memang di situ ayatnya jelas-jelas. Iblis membisiki Yudas, tapi itu keputusan Yudas. Kalau dia nggak mau juga dia tidak bisa dipengaruhi. Jadi memang ada jalannya. Hal itu terjadi nubuatan. Nubuatan itu akan terjadi karena sudah diramakan dan Elohim Bapa itu mengetahui pikiran manusia. Jadi iblis membisiki atas keinginan iblis sendiri, dan Yudas Iskariot melakukan bisikan iblis itu karena dia sendiri bukan saja dipengaruhi, tapi dia sendiri menginginkannya. Dan apalagi imam kepala itu ya tidak ada ayatnya dibisiki iblis, berarti dia melakukan atas keputusan dan kehendaknya sendiri. Seperti juga penjahat yang ada di dunia ini, seperti koruptor dan sebagainya, mereka melakukan atas kehendak sendiri, bukan karena bisikan iblis. Sudah jelas? Jadi kamu kalau berbuat jahat jangan salahin iblis terus ya.
Itu karena kehendak dan keputusanmu sendiri. Nah, mengenai penebusan dosa, saya beritahu di sini kenapa kambing dan domba dipersembahkan dalam tradisi Yahudi. Ya kan Bunda Nora, mungkin Bang Jumo tadi kena report banyak penombak di bawah. Ya, dijelaskan aja. Silakan Kang Dito. Monitor Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bu, ini ya, Bu Runda. Saya ingin menjelaskan mengenai penebusan dosa. Ya, coba standby aja yang moderator. Bu Runda pasti naik lagi tuh. Saya ingin menjelaskan penebusan dosa yang tidak difahami oleh pihak Muslim karena mereka tidak benar-benar belajar Alkitab. Nah, penebusan dosa kenapa? Bang Zuma mana? Bang Zuma kena report. Ya, saya ingin bicara mengenai penebusan dosa. Sabar dulu Bu, sabar dulu, gantian. Banyak tentara Romawi di bawah, Bun. Saya tidak report loh. Saya tidak. Oke, gini Epita, kalaulah kami mengikuti Epita tentang penebusan dosa itu untuk kalian dan untuk seluruh manusia. Lalu kenapa Paulus mengatakan di Roma 8 nomor 10 itu orang Kristen yang hidup di dalamnya ada Kristus tetap mati dalam keadaan berdosa? Oh ya, itu dosa perbuatan. Maksudnya dosa perbuatan, bukan dosa waris. Lalu yang ditebus dosa apa? Dosa waris. Itu dosa yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Hingga Iblisnya marah. Mati. Iblisnya marah. Mati. Akun baru 2 jam, belum cukup pun 2 jam. Bangkit dari kubur selama 6 hari. Dimakan lagi sama dia. Terguncang iblisnya. Lanjut, Gurunda. Jadi gini, Saudara Epita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Sebenarnya kalau orang lain terus yang ngomong ya akhirnya saya turun deh. Saya justru di sini lagi bisa, jadi saya jelasin ya kan. Nah. Oh ya sudah, coba kamu jelasin. Nih pertanyaannya, dengar dulu. Itu penting. Pertanyaannya. Iya. Coba. Dengarkan dulu saya. Nah, yang merasuki imam kepala mahkamah agama sehingga mereka kemudian menurut Pilatus dalam Matius 27:18, orang-orang Yahudi, ahli kitab, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus karena dengki. Sehingga mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu. Mereka melakukan itu karena kerasukan Tuhan atau kerasukan iblis? Jawab itu dulu. Silakan. Mereka melakukan tipu muslihat. Markus 14 nomor 1. Kemudian mereka melakukan kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4 nomor 59. Mereka melakukan itu karena kerasukan, kena bisikan iblis, atau karena mereka mendengarkan perintah Tuhan untuk supaya mereka membuat tipu muslihat. Jawaban saudari apa? Yang kehendak mereka sendiri. Bukan karena bisikan iblis. Kalaupun dia dibisikin, kamu ingin melindungi iblis gitu. Orang diujuk-ujuk. Berarti kamu ini pahlawannya iblis. Orang membujuk orang, bisa orang membujuk kamu untuk pertanyaan saya, kamu juga nggak bisa. Anda di sini itu jadi pahlawan setan loh. Saya bertanya sederhana. Imam kepala ini adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang benar. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam pandangan Taurat. Oke? Mereka anak keturunan Nabi Yakub. Mereka orang-orang benar dalam pandangan Torah. Bahkan kalian mengatakan keselamatan itu dari sono. Sekarang kenapa kau lebih bela setan? Pertanyaan saya, imam kepala, sabar, mahkamah agama melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian-kesaksian palsu, dengki terhadap Yesus, sehingga mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus, ditambah Yudas yang kerasukan setan yang tertulis. Maka pertanyaan saya, mereka ini melakukan itu semua karena firman Tuhan atau karena firman setan? Jawab.
Karena udah banyak kejadian mereka itu dimarahi oleh Yesus. Nah, ini kalau pahlawan iblis ini begini. Kemudian kamu ingin melindungi iblis yang berada di belakang setiap gerakan-gerakan pembenci Yesus pada saat itu. Itu iblis. Sampai iblisnya pun langsung menemui Yesus untuk mencelakai Yesus, tapi tak berhasil. Maka iblis menggunakan orang-orang di sekeliling Yesus untuk mencelakai Yesus. Upaya iblis merusak Yesus, ajarannya, tatanannya, bahkan keberadaannya di bumi, itu kemudian adalah upaya iblis. Kamu hadir di sini, saya tanya baik-baik. Orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, kedengkian, bersekongkol dengan Yudas, ingin membunuh Yesus, ingin menyingkirkan Yesus di bumi. Itu karena bisikan iblis atau karena firman Tuhan? Jawab. Nih, walaupun itu kan tidak ditulis ya, dibisiki iblis, hanya Yudas yang ditulis ayatnya ada. Tetap saja Anda ingin melindungi iblis. Kalau mereka itu melakukan semua itu karena keputusannya sendiri. Tidak bisa. Kalau kamu dibisiki oleh penjahat untuk berbuat jahat, tapi kamu tidak mau berbuat jahat, apa kamu bisa berbuat jahat? Ya, Mbak Epita, dengarkan saya. Mbak Epita, dengarkan saya, Mbak Epita. Di dalam ilmu mereka sebagai ahli Taurat, Mbak, bagi ahli Taurat, di dalam Tauratnya itu jangan kamu membunuh. Ahli Taurat lo ini, jangan kau membunuh. Ahli Taurat paham. Orang Farisi itu adalah para penafsir kitab Tanak. Ketika ada perintah jangan membunuh, jangan kau bunuh orang yang benar. Inilah anakku yang kukasihi, bla bla dan seterusnya. Akulah jalan kebenaran, bla bla. Boleh nggak dibunuh menurut hukum Taurat Yesus itu? Nggak boleh. Berarti kalau mereka ahli Taurat ingin membunuh Yesus, berarti mereka tidak lagi berada pada firman Tuhan, tetapi mereka sudah kerasukan setan karena melanggar firman Tuhan. Jangan membunuh. Berarti kalau mereka ingin membunuh Yesus, itu berarti mereka sudah kerasukan setan karena sudah keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan membunuh. Mereka berkongkol ingin membunuh dengan melakukan tipu muslihat. Berarti mereka semua imam kepala ini sudah kerasukan setan. Berarti sutradara pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Anda sekarang menjadi pembela iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu pahlawannya setan untuk mengajak manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Inilah kau sekarang. Di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan persembahan dari ciptaannya manusia berupa darah manusia? Itu di mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Itu murni persembahan iblis. Nah, ini yang aku mau jelaskan mengenai. Ya udah, silakan kau menjelaskan. Silakan. Penebusan dosa itu adalah atas dosa waris, bukan dosa perbuatan ya. Jadi orang-orang yang misalnya berbuat dosa berpikir karena Yesus sudah menebus dosa berarti dia bebas dari hukuman. Itu tidak. Karena di Yohanes 5 ayat 28-29 dijelaskan, dan semua yang mendengar suaranya, yaitu suara Yesus, jadi yang berbuat baik akan hidup kekal dan yang berbuat jahat akan dihukum. Jadi di sini sudah jelas bahwa dalam penghakiman nanti oleh Yesus, yang berbuat jahat akan dihukum. Itu dosa perbuatan, tapi kalau penebusan dosa oleh Yesus itu adalah penebusan dosa waris, yaitu dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, ikut serta keturunannya juga ikut serta mendapat warisan kecacatan genetika, kecenderungan berdosa, dan juga menderita dan dikutuk mati. Apa jadi ini? Itu yang kita alami sekarang juga diwariskan. Nah, karena kematian itu sebenarnya bukan perbuatan dari
asal mulanya bukan perbuatan semua manusia, tapi asalnya itu Adam dan Hawa kan. Nah, jadi, ini tidak adil kalau tidak ditebus ini. ya. Dosa Adam dan Hawa kok ikutan juga manusia mati dan menderita. Jadi ditebus oleh Yesus sehingga manusia bisa bangkit. Saya minta dalil. Di mana dalilnya? Allah. Tuhan mendamaikan dosa manusia dengan darah manusia. Saya butuh dalil. Ini bukan gereja. Dalil. Dalilnya itu ada ayatnya, tapi saya lupa ya ayatnya. Ya udah, kamu ke gereja dulu, belajar sama pendeta, jangan di sini. Udah, kamu istirahat aja. Berasal dari satu manusia. Ini bukan gereja. Dari ini satu umum, manusia. jangan malu-maluin. Agama paganmu nggak akan laku di sini. Gak laku agama pagan sini, gak laku. Beroleh hidup. Pusing kepala saya dengarkan pembodohan tolol kayak gitu. Udah bukan zamannya. Ini bukan zaman batu. Manusia didamaikan dosanya dengan darah manusia. Jelas-jelas Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan sama seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Apa yang diperintahkan Musa? Binatang. Dasar pagan. Bodoh. Udah bodoh bahlul. Banyak utang lagi. Udah dibilang kau itu dihormati di sini. Dihormati. Kalau kau itu apa ya, berbicara layaknya manusia. Ini kayak binatang kau ngomong. Ya, dosa Adam dan Hawa. Ku robek juga mulut kau nanti. Mana ada Hawa dan Adam itu mewariskan dosa. Nah, kebohongan yang diwariskan dari dulu 2000 tahun. Aneh, kalian ini aneh. Hal yang sangat mendasar loh, ditanya. Mana dalilnya? Tuhan menginginkan menebus dosa menggunakan darah manusia itu mana? Apa itu? Di gereja oke lah kau pakai ilmu itu, silakan. Di sekolah minggu silakan kau pakai ilmu itu. Di depan umum, depan umat Islam janganlah. Tak malu kau. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 menjelaskan di kami umat Islam terkait dengan apa yang terjadi dengan umat terdahulu atau agama terdahulu atau kaum terdahulu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini udah sering kali ku ajarin, padahal oten-oten ini. Kata Tuhanku, sebelum Nabi Muhammad diutus, dulu sudah dicanangkan setiap umat itu diatur syariat penyembelihan hewan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, pada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak seirama dengan Quran. Nah ini kok tiba-tiba ada agama kok yang disalibkan manusia, sudah manusianya ini dianggap ternak pula tuh. Inilah anak domba. Apa pula anak orang dibilang anak domba? Yang pantas mengatakan Yesus itu anak domba adalah ibu kandungnya yang melahirkannya, bukan Yohanes. Maria, ya paman, yang kau kandung itu domba atau manusia? Ya manusia lah, manusia suci, terkemuka di dunia, di akhirnya yang keluar kok domba. Kalau yang keluar itu domba, bunyinya bukan begitu. Begitu ibunya gadan, maka keluar apa bunyinya? Nah itu baru domba, tuyul. Yubido. Yubido. Aneh aja nih. Orang-orang aneh. Yubido, selamat sore Yubido. Iya, selamat sore.
Siang. Muslim apa Kristen, Bang? Izin teman-teman ya, ada yang nggak tahu ini izin. Ini aku juga udah kena pelanggaran ini, baik gift-giftnya maupun ada harus ajukan banding. Gitu. Lanjut. Iya, selain itu dari Muslim atau non Muslim? Muslim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Muslim. Nggak izin ya Bang ya, ini aku bawa aja dulu ya Bang. Iya. Teman-teman tadi saya bunyi kucing ya? Salah pencet tadi Bang. Wah, salah bunyi saya Bang, sorry. Bukan salah pencet, salah bunyi. Saya yang tadi bunyi itu kan. kucing Bang. Oh, sorry. Yang bunyi kucing itu saya. Sorry. Itu kan ilusi. Bilangnya kambing, domba tapi bunyi kucing. Ilusi itu. Yang lahir manusia dibilangnya Tuhan. Itu materi Ini untuk musuh- orang-orang berakal aja. Bang Juma ini musuh musuh lama ini dari Dekot ini. Lanjut. Apa ini? Selamat pagi. Pasti Bang Juma udah kenal. Berkolor logika apa? Oh, berlogika. Ginting tadi sama saya dia. Aduh, janganlah budak-budak sekali lah Pak Ginting. Silakan, Bunda. Kang Dito main kick ya. Kau budak. Karakter diskusi kok seperti itu. Ayo, Anda pasti sudah mendengarkan narasi saya di bawah. Saya katakan kepada saudara bahwasanya di awal tadi saya mengatakan ketika Paulus ini mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia, lalu dari mana? Kandidatnya ada dua, dari iblis atau dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Sebelum kita gini, Pak Juma ya, Pak Zulkifli ya. Saya mau berdiskusi ketika seluruh kata-kata itu dipahami dengan benar itu. Injil itu bahasa apa itu? Bagus. Gak usah ke sana, ngapain harus? Itu bahasa Arab. Ya udah, kenapa Anda menggunakan bahasa Arab kepada orang Kristen? Karena muncul di dalam Bible pencurian secara terang-terangan kata Injil masuk di Bible. Pencurian. Iya dong. Kalau sesuatu yang dicuri perlu nggak Anda sampaikan kepada orang lain menjadi referensi? Orang Kristen ini Pak, wujudnya manusia, tapi ketika berbicara mengenai agamanya, dia lebih bagus kucing. Saya tanya. Anda bertanya pula tentang Injil, saya menjawab. Kata Injil itu bahasa Arab, diambil oleh Lembaga Bible Indonesia secara tidak sah, masuk ke dalam Bible untuk menipu orang-orang. Paham? Oke, lalu kenapa Anda gunakan kepada saya? Karena Anda Kristen yang menggunakan di dalam Bible Anda kata Injil, tuyul. Makanya begini, Anda sudah tahu salah, tapi Anda jadikan referensi. Sebenarnya siapa yang nggak berpikir dengan benar ini? Ya sudah kalau begitu. Oke, thank you. Saya hargai itu. Oke, saya rubah. Nah, itu dong. Oke, saya rubah. Oke, saudara. Oke. Saya memberikan edukasi yang baik loh kepada orang-orang yang nggak. Oke, thank you, saudara. Wah, mantap kali lah teman kita ini. Oke. Nah, Paulus mengatakan, aku menerima. Kita ke tema aja. Iya, aku menerima Bible. Sejak kapan? Ya ini temanya, ini yang saya sedang bahas. Ya itu saya senang itu. Ini sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Nah, iya makanya ini yang sedang saya bahas, Bung. Ya, itu pertanyaan kepada siapa? Anda kan murid baru masuk kelas ini. Saya ngajar dari tadi, udah hampir 2 jam di sini. Oke. Ini pertanyaan kepada siapa, Pak Jul? Kepada orang Kristen. Paulus mengatakan, pendiri agama Kristen berkata, aku menerima kemudian kabar baik atau Bible, Evangelion, itu bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Paulus ini sedang membatalkan kemanusiaan Yesus. Atau memang ada makhluk lain yang datang kepadanya mengajarkan kabar gembira. Pertanyaannya, kalau Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, lalu siapa? Apakah dia setan? Apakah dia hantu? Apakah dia popok? Apakah dia padale, karama? Atau dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Paulus?
Silakan Anda pilih yang bagus, yang enak menurut Anda, meskipun tidak benar. Tertariknya Anda mengatakan pendiri Kristen siapa? Siapa lagi kalau bukan Paulus? Apa sih orang ini? Oke, saya bacakan ayat Roma 16 ayat 7 ya. Anda mengatakan Paulus pendiri Kristen ya. Saya bacakan Roma 16 ayat 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Ini kira-kira kalimatnya ini membuktikan dia pendiri Kristen atau dia yang menjadi Kristen setelah ada Kristen? Apa Anda baca tadi? Apa Anda bilang? Roma 16 ayat 7. Roma 16 nomor 7. Ya, nomor 7, nomor punggung 7. Oke, kita lihat dalilnya ya. Berdasarkan kemudian apa yang Anda bawa. Boleh dibaca ulang? Oke, saya bacakan ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Siapa pendiri Kristen sini? Paulus kan? Oke. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, jadi saudara, kalau kita berbicara kemudian tentang Bible, Anda harus berhati-hati. Jangan Anda pede, jangan Anda percaya diri. Ini sebenarnya, sabar dulu. Paulus pendiri Kristen. Sabar dulu kawan, sabar dulu. Kenapa orang ini susah kali? Sabar dulu. Begini saudaraku, sebenarnya itu saya nggak mau membongkar semua senjata-senjata saya yang ada di dalam dokumentasi pribadi saya. Oke, Anda tahu tidak? Kristen dalam pandangan Yunani itu, kalau berbicara mengenai agama Kristen dalam pandangan kita hari ini orang Indonesia ya, dengarkan baik-baik Bung. Kok masih ada? Mana dia? Pergi. Bang Emrus. Tumben lari dia. Biasanya galak itu. Kok dia tahu kelemahannya, Bang. Mau tahu titik kelemahannya? Dengarkan. Anak-anak saya di bawah, dengarkan. Ini rahasia sebenarnya. Ini dokumentasi Bang Suma dari tahun 2008 dalam catatan buku Keramat Bang Suma. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ dikatakan, telah nyata kepada kami orang-orang Yahudi bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah tokoh siapa? Tokoh dari sekte siapa? Nasorios. Jadi kalau berbicara mengenai Kristen dalam pandangan Indonesia itu sebenarnya dalam bahasa Yunaninya itu adalah Nasorios. Catat itu ya anak-anak yang di bawah. Sekali lagi saya katakan, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ketika berbicara mengenai agama Kristen, Kristen dalam bahasa Yunaninya itu adalah Nasorios. Nah, lalu kemudian siapa tadi ya? Ulat bulu tadi ketika dia naik, dia membawa narasi Roma 16 nomor 7. Sebenarnya ini aib. Ini aib sekaligus ini adalah pukulan dan tendangan maut untuk gereja-gereja Kristen seluruh Indonesia, seluruh dunia malah. Mau tahu? Kenapa saya selalu menarasikan Kristen itu akar katanya Kristus. Siapa yang membawa nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kenapa saya pernah sering mengatakan bahwa Kristus palsu itu adalah Kristen ini? Kristus palsu itu sebenarnya Kristen. Inilah data-data yang tersimpan di buku Keramat Bang Suma.
Roma 16 nomor 7, 1 Korintus 11 nomor 1, kemudian Kisah Para Rasul 9:22. Ini buku keramat Bang Suma, isinya itu semua. Kita lihat Roma 16 nomor 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi apa? Menjadi Kristen? No. Bahasa Yunaninya bukan Kristen atau Kristerios, bukan. Tapi apa? Kristus. Jadi Andronikus dan Yunias ini adalah Kristus, saudara-saudara. Berarti orang Kristen, Paulus, bla 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 dan teman-temannya itu Kristus semua. Jadi Paulus di sini mengatakan apa yang terjemahan yang sebenarnya, teman-teman? Salam kepada Andronikos dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Anak-anak di bawah catat, Paulus itu sedang memproklamirkan bahwa setelah Yesus itu ada Kristus-Kristus yang lain. Di antaranya adalah Andronikus dan Yunias dan termasuk dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kita jangan mau ditipu dengan terjemah. Sebenarnya original teksnya di situ Paulus mengatakan sebelum aku menjadi Kristus ada Kristus yang lebih dulu, yaitu Andronikus dan Yunias.